Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnaini Mauludinia, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial semester 5. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pemahaman saya mengenai teori agama yang dikemukakan oleh Edward Evans Pritchard. Dalam hal ini, Edward Evans Pritchard mengemukakan teori mengenai konstruksi hati masyarakat. Untuk itu, dalam pembahasan pertama akan dibahas mengenai biografi Edward Evans Pritchard. Biography of Edward Evans Pritchard. Edward Evans Pritchard, atau lebih dikenal dengan Evans Pritchard, dilahirkan pada tahun 1902 dan ia wafat pada 11 September tahun 1973. Evans Pritchard ini merupakan anak kedua dari pasangan Rev. John Evans Pritchard dan Dorothea. Pada riwayat pendidikannya, ia melanjutkan pendidikan tingginya di Winchester College, Universitas Oxford selama 4 tahun, dan ia memilih pada bidang sejarah modern. Pada saat itulah, minatnya pada antropologi mulai muncul dan mulai berkembang. Dan pada tahun 1923, Evans Pritchard memilih untuk melanjutkan pendidikannya pada jenjang pascasarjana, tepatnya di London School of Economics, dan pada saat itu juga mulai menjajaki berbagai hal dalam bidang antropologi. Serta pada masa itu juga ia mulai dikenalkan pada tokoh-tokoh yang ahli dalam bidang antropologi dan berhasil mempengaruhi pemikirannya pada saat itu. Selama ia melanjutkan pendidikan pasca sarjananya di London School, ia mendapatkan berbagai banyak ilmu dan pengetahuan pada bidang antropologi. Dapat diketahui bahwa studi antropologi di Inggris telah berubah, yang awalnya berasal dari sejumlah riset-riset di belakang meja atau perpustakaan-perpustakaan saja. Hal tersebut berarti bahwa riset-riset yang dilakukan hanya berdasar pada spekulasi atau teori-teori yang sudah ada. Hal tersebut dilakukan oleh ahli-ahli pada sebelumnya seperti Muller, Taylor, dan Fraser. Hal tersebutlah yang menjadi tekad Evans Pritchard untuk melakukan riset secara langsung, tepatnya pada masyarakat yang berbeda dengan peradaban Eropa dan Amerika modern. Hal tersebut biasanya disebut masyarakat primitif. Evans Pritchard ini awalnya dipengaruhi oleh dua tokoh, yaitu C.C. Seligman dan Bronislaw Malinowski. Dapat diketahui bahwa ia belajar banyak mengenai antropologi dengan dua tokoh tersebut. Dua tokoh tersebutlah yang mendorong Evans Pritchard untuk melakukan studi kebudayaan secara langsung. Dan ia memilih kebudayaan Afrika, tepatnya pada suku Azande. Tepatnya di wilayah Sudan yang berada di Afrika Timur. Pada saat itu juga, antara tahun 1926 sampai dengan 1932, Evans Pritchard memilih untuk meneliti secara langsung masyarakat primitif pada kebudayaan Afrika, salah satunya pada suku Azande. Dan ia kurang lebih selama 2 tahun, ia memutuskan untuk hidup bersama mereka dan mempelajari bahasa mereka. Dalam perspektif Edward Evans Pritchard, tidak hanya memperlihatkan ide ataupun sikap masyarakat primitif, tetapi dilakukan pengamatan langsung ke lapangan. Selama ia melakukan riset secara langsung tersebut, ia menemukan berbagai banyak budaya yang dialami oleh suku Azande ataupun agama Nur yang akan dibahas setelah ini.
Pada hasil studi kebudayaan yang sudah dilakukan oleh Edward Evans Pritchard pada suku Azande yang terletak pada bagian Afrika Timur. Selain itu, ia juga melakukan riset secara langsung pada masyarakat Nur atau agama Nur. Dalam hal ini akan dibahas mengenai hasil studi kebudayaan yang sudah dilakukan oleh Evans Pritchard ini. Salah satunya pada kebudayaan suku Azande. Ia menemukan berbagai macam kebudayaan yang dilakukan oleh suku tersebut, yaitu witchcraft, oracles, and magis, atau tenung, wangsit, dan kekuatan magis dalam suku Azande. Setelah melakukan riset pada suku Azande, ia juga melakukan riset secara langsung pada agama Nur atau masyarakat Nur, dan dia menemukan berbagai kebudayaan yang dilakukan oleh masyarakatnya, yaitu pertama, quote, yang kedua, roh yang di atas dan roh yang di bawah. Yang ketiga, yaitu agama dan pembiasan atau refraksi. Yang keempat, simbolisme. Yang kelima, hantu dan roh. Dan yang keenam, yaitu dosa dan kurban. Komponen-komponen tersebut dapat dikatakan sebagai kepercayaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Dan selanjutnya juga akan dibahas mengenai Theory of Primitive Religion atau teori mengenai agama primitif, yang mana teori tersebut juga berkaitan dengan riset yang dilakukan oleh Edward Evans Pritchard ini. Pada teori tersebut berisi mengenai bantahan atau tentangan, atau dapat juga dikatakan pendapat Evans Pritchard mengenai kepercayaan, kebudayaan, dan agama mengenai masyarakat primitif. Untuk itu akan dibahas dimulai dari kepercayaan atau kebudayaan pada suku Azande, yaitu witchcraft, oracles, and magis. Selanjutnya yaitu witchcraft, oracles, and magis atau tenung, wangsit, dan kekuatan magis dalam suku Azande. Ketiga komponen tersebut atau kekuatan magis lainnya yang sudah ditemukan oleh Evans Pritchard yang telah melakukan riset secara langsung pada suku Azande. Hal tersebut dapat ditemukan oleh Evans Pritchard mengenai kebudayaan atau kepercayaan yang dianut pada suku Azande tersebut. Dalam melakukan riset pada suku Azande, yang tergambar pada buku yang ditulis oleh Evans Pritchard sendiri yang berjudul Witchcraft Among Azande, yang terbit pada tahun 1937. Dalam buku tersebut juga ditemukan berbagai hal magis atau kekuatan magis lainnya yang ada pada suku Azande, yang mana sudah menjadi kepercayaan pada suku tersebut. Menurut Edward Evans Pritchard, magis adalah kepercayaan bahwa beberapa aspek kehidupan dapat dikontrol oleh daya mistik atau kekuatan supranatural. Atau dapat diketahui juga bahwa masyarakat primitif lebih tergantung pada kekuatan alam yang ada pada sekitarnya. Seringkali masyarakat primitif dianggap sebagai masyarakat yang bodoh atau masyarakat yang irasional, atau dapat dikatakan tidak masuk akal dengan segala sesuatu yang dilakukannya tersebut. Tetapi hal tersebut hanya berdasar pada spekulasi-spekulasi saja. Oleh karena itu, Evans Pritchard melakukan studi kebudayaan atau riset secara langsung untuk mengetahui dan merasakan apa yang ada pada kehidupan dalam suku tersebut, salah satunya pada suku Azande. Dengan cara tersebut, kita akan mengetahui apa yang ada pada kehidupan suku tersebut dan kepercayaan serta kebudayaan yang telah dianut pada suku tersebut.
salah satunya yang dilakukan oleh Evans Pritchard ini. Ia melakukan riset secara langsung pada suku Azande. Pandangan terhadap tenung tidak hanya menciptakan suatu sistem yang kompleks dan rasional, tetapi juga memiliki peranan sentral dalam kehidupan sosial. Fenomena tenung atau witchcraft di kalangan suku Azande memang terlihat aneh bagi orang barat atau orang awam. Tapi hal tersebut bukanlah sesuatu yang sulit dijelaskan. Kata-kata tentang witchcraft atau tenung pada dasarnya merujuk pada substansi fisik di dalam tubuh seseorang, tetapi tidak disadarinya. Pada dasarnya, orang-orang Azande sepenuhnya logis, memiliki rasa ingin tahu yang besar dan mampu mempertanyakan segala sesuatu yang telah terjadi. Pada pernyataan terhadap tenung yang tidak hanya menciptakan suatu sistem yang kompleks dan rasional, tetapi juga memiliki peranan sentral dalam kehidupan sosial. Semua itu bisa memberikan jawaban yang masuk akal dari setiap ketidakberuntungan yang menimpa mereka. Dia dapat menjelaskan peristiwa alam yang terjadi sesuai dengan hukum alam. Dalam hal ini, tenung dan kekuatan-kekuatan magis lainnya berfungsi sebagai kekuatan sosial. Yang kedua yaitu membentuk sistem moral masyarakat. Dan yang ketiga yaitu meletakkan dasar-dasar kehidupan sosial masyarakat Azande. Dalam benak masyarakat Azande atau suku Azande, kepercayaan atau kebudayaan yang dilakukan menurutnya bukan bersifat irasional atau tidak masuk akal. Tetapi dari sudut pandang mereka yakin sepenuhnya telah berpikir secara rasional dalam batas-batas yang dimungkinkan dalam budaya mereka. Jadi dapat dikatakan bahwa kekuatan magis atau kepercayaan-kepercayaan pada masyarakat Azande tersebut memang sudah menjadi kebudayaan dan kepercayaan yang telah dianutnya sejak dari dulu. Dan tak seorang pun dapat menghalangi kepercayaan ini atau kepercayaan yang sudah dianut oleh suku Azande tersebut. Pada suku Azande tersebut dapat diberikan pelajaran bahwa kasus yang terjadi dalam masyarakat Azande ini membuktikan bahwa di dalam setiap kebudayaan terdapat kepercayaan-kepercayaan tertentu yang terlalu berharga untuk diabaikan. Jadi, pada setiap kebudayaan pada masing-masing daerah atau negara terdapat kebudayaan atau kepercayaan masing-masing sesuai dengan kepercayaan yang dianut oleh masyarakatnya. Selanjutnya yaitu membahas mengenai agama Nur atau masyarakat Nur. Pada tahun 1930, setelah melakukan riset secara langsung pada suku Azande, Evans Pritchard melakukan kunjungan kembali ke wilayah Nur, yang mana tergambar pada buku Nur Religion yang ditulis sendiri olehnya. Dapat diketahui bahwa Nur merupakan salah satu kelompok masyarakat yang tinggal di bagian utara Azande. Dalam melakukan riset secara langsung tersebut, Evans Pritchard mempelajari bahasa masyarakat Nur, serta dia juga hidup berdampingan bersama masyarakatnya, kurang lebih dalam rentang waktu 6 tahun, yaitu pada tahun 1930 hingga pada tahun 1936. Dalam melakukan riset secara langsung pada masyarakat Nur tersebut, dia juga menemukan berbagai banyak kebudayaan serta kepercayaan yang sudah dianut oleh masyarakat Nur itu sendiri. Terdapat 6 kepercayaan yang sudah dianut oleh masyarakat Nur. Hal tersebut akan dibahas pada slide selanjutnya. Pada masyarakat Nur juga terdapat berbagai kebudayaan ataupun kepercayaan yang dianut oleh masyarakatnya, yaitu ada 6 kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Nur. Yang pertama yaitu Qot. Qot berarti roh. Yang kedua yaitu
roh yang di atas dan roh yang di bawah. Yang ketiga yaitu agama dan pembiasaan atau refraksi. Yang keempat yaitu simbolisme. Yang kelima yaitu hantu dan roh. Dan yang keenam yaitu dosa dan kurban. Yang pertama yaitu quote. Quote di sini berarti roh. Pada agama Nur atau masyarakat Nur, hampir seluruhnya berpusat pada konsep quote atau dapat disebut sebagai roh. Dalam pemikiran masyarakat Nur atau agama Nur, mereka percaya bahwa Tuhan yang mereka sebut quote itu berada di langit, yang mana Dia merupakan pencipta segala-segalanya, tidak terlihat, dan yang memanjangkan serta mengakhiri hidup manusia atau seseorang. Bangsa Nur sadar sepenuhnya bahwa Tuhan selalu mengatur kehidupan mereka atau manusia. Bahkan, mereka seringkali mengucap kata-kata doa sebagai ungkapan perasaan bahwa Tuhan itu hadir kepada mereka. Masyarakat Nur atau agama Nur juga memiliki kesadaran tinggi akan kekuasaan Tuhan dan fenomena-fenomena alam lainnya. Masyarakat Nur sendiri percaya bahwa kehidupan tidak akan berlanjut dan masyarakat tidak akan berhasil mencapai cita-citanya bila kesalahan yang dilakukan oleh manusia tidak diperbaiki dan diampuni oleh Tuhan. Yang kedua yaitu roh yang di atas dan roh yang di bawah. Pada pemikiran masyarakat Nur, roh yang di atas berarti roh yang biasanya hidup di udara seperti Deng, Putra Tuhan, Mani, dan Kolwik. Sedangkan roh yang di bawah berarti roh yang sering dianggap roh yang berada di bumi, yaitu dapat dikatakan sebagai roh penghubung antara dimensi Tuhan dengan struktur sosial seperti keluarga atau kerabat yang beraliran darah. Dan yang ketiga yaitu agama dan pembiasan atau refraksi. Pada kepercayaan masyarakat Nur, roh-roh yang sudah disebutkan tadi menggambarkan apa yang disebut Evans Pritchard sebagai pembiasan atau refraksi sosial dari agama, seperti sebuah sinar yang dipancarkan oleh sebuah prisma dan menjadi beberapa warna. Masyarakat Nur berpikir tentang roh atau Tuhan seperti analogi tersebut, yaitu dibiaskan menjadi beberapa tingkat kekuatan ilahiyah yang diwujudkan dengan beraneka cara ke dalam suku dan kelompok-kelompok sosial. Dapat dikatakan juga dengan benda-benda keramat dan roh-roh alam yang lainnya yang sering kali dimiliki dan diwariskan secara turun-temurun dalam satu keluarga. Hierarki roh-roh tersebut juga memperlihatkan dunia lain, yaitu dimensi politis dalam masyarakat dengan menganggap Tuhanlah sebagai penguasa dan roh-roh yang ada di udara sebagai aristokrat. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa roh-roh atau yang dianggap Tuhan itu juga memiliki tatanan sosial sebagaimana yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, dapat disebut sebagai agama dan pembiasan atau refraksi dalam tatanan sosial. Dalam beberapa hal juga, roh-roh dalam masyarakat Nur tersebut melambangkan kelompok-kelompok sosial, sebagaimana juga terdapat pada kelompok sosial yang ada pada masyarakat. Yang keempat yaitu simbolisme. Dalam pandangan Evans Pritchard, ia memiliki pandangan bahwa dengan jalan imajinasi yang dipergunakan oleh masyarakat Nur untuk menggambarkan dunia, maka analogi-analogi, simbol-simbol, dan metafor adalah tata aturan bahasa tanpa terkecuali. Selanjutnya, yaitu hantu dan roh.
Masyarakat Nur percaya bahwa manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu tubuh, hidup atau nafas, dan jiwa atau intelektual. Ketika seseorang meninggal dunia, tubuhnya akan kembali ke tanah dan hancur. Sedangkan yang kedua, yaitu hidup kembali kepada Tuhan sebagai pemiliknya. Dan yang ketiga yaitu jiwa, tinggal untuk sementara di kehidupan ini, hingga sampai pada saatnya benar-benar memisahkan diri dari dunia. Hal tersebut sudah menjadi kepercayaan pada masyarakat Nur. Masyarakat Nur tidak senang jiwa orang-orang yang meninggal ini berlama-lama dalam kehidupan mereka, sebab mereka menjadi terbayang-bayang mengenai kematian dengan seluruh perhatian yang selalu tertuju kepada kehidupan ini, karena mereka masih ingin memiliki dan menikmati hidup yang ada pada saat ini. Dapat diketahui bahwa masyarakat Nur lebih senang untuk tidak membicarakan kematian. Bagi masyarakat Nur, jiwa itu hanya dimiliki oleh manusia saja, serta jiwa dan roh merupakan 2 hal yang berbeda dan dapat dikatakan berlawanan. Jiwa adalah bagian dari manusia dan dia diciptakan, sedangkan roh adalah sesuatu yang berada di luar kehidupan manusia. Di sini, Evans Pritchard merasa mendapatkan suatu pengalaman yang sangat berharga. Dia mengingatkan bahwa kita harus melihat bagaimana teori Tyler yang terlihat masuk akal dan alami sekali ketika dikaitkan dengan mitos dan cerita-cerita rakyat yang berbeda-beda, namun akan terlihat janggal ketika diterapkan kepada satu bukti nyata dari sistem pemikiran aktual agama primitif. Yang terakhir yaitu dosa dan kurban. Dosa sendiri bagi masyarakat Nur termasuk juga hukuman. Bagi masyarakat Nur, perbuatan salah ada 2 macam, yaitu dalam konsep take atau respect, dan juga pada masyarakat Nur juga terdapat larangan untuk berbuat tidak hormat kepada orang lain. Jika masyarakat tersebut melakukan larangan, maka ia juga harus diberikan hukuman atau konsekuensi yang telah dilarang atau dilanggarnya. Pada masyarakat Nur, kurban sendiri dalam agama Nur terdiri dari 2 jenis, yaitu pribadi dan kolektif. Dapat dikatakan juga bahwa kurban ini sebagai salah satu cara untuk menebus kesalahan yang sudah dilakukan oleh sebagian masyarakatnya, baik itu pada kesalahan yang besar maupun kesalahan yang kecil. Upacara kurban yang bersifat kolektif ini dapat dikatakan tidak terlalu berbau agamis dan tidak begitu penting. Tetapi upacara kurban kolektif berkaitan dengan ritual-ritual pintu gerbang kehidupan seperti perkawinan dan pemakaman, yang bertujuan untuk mensakralkan peristiwa-peristiwa yang selama ini tidak sakral. Berbeda dengan ritual-ritual kolektif, upacara kurban pada ritual perorangan lebih terlihat religius atau agamis. Bila saatnya sudah tepat, pada masyarakat Nur, mereka akan mengorbankan seekor sapi, misalnya sebuah prosesi yang sangat dihormati dalam masyarakat Nur. Upacara ini bisa dilaksanakan di sembarang tempat dan dipimpin oleh tertua kampung. Dapat dikatakan upacara ini dipimpin oleh kepala suku atau orang yang tertua yang berada pada kampung tersebut. Biasanya, tertua kampung itu dapat berupa kepala keluarga. Upacara kurban secara perorangan ini berlangsung dalam 4 tahapan, yaitu pertama, menyediakan persembahan yang akan diberikan kepada tuan. Kedua, pengusapan debu ke punggung binatang, dalam arti binatang yang akan dikurbankan. Ketiga, permohonan, yaitu
Para peserta kurban menyatakan maksudnya untuk melaksanakan kurban tersebut. Dapat dikatakan untuk menyatakan tujuannya kenapa ia melakukan prosesi kurban tersebut. Dan yang keempat yaitu penyembelihan binatang kurban, biasanya dengan menusuk jantung binatang itu dengan tombak. Dari keenam kepercayaan tersebut, itulah yang sudah menjadi kepercayaan atau kebudayaan yang ada pada masyarakat Nur atau agama Nur. Selanjutnya yaitu membahas mengenai Theories of Primitive Religion, atau dapat dikatakan sebagai teori yang membahas mengenai agama primitif. Dalam hal ini merupakan sebuah judul buku yang terbit pada tahun 1965 yang telah ditulis oleh Evan Pritchard sendiri. Pada teori ini terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan psikologis dan juga pendekatan sosiologis, yang mana pada dua pendekatan tersebut terhadap tokoh-tokoh yang condong pada psikologis dan tokoh-tokoh yang condong pada sosiologis. Evan Pritchard mengemukakan Theories of Primitive Religion pada saat fakta-fakta aktual tentang agama ini justru sering disalahpahami. Pada pendekatan psikologis, terdapat tokoh-tokoh yang tergabung yaitu Muller, Tyler, Fraser, dan Freud, dan masih banyak lagi. Para teoretikus tersebut atau dapat dikatakan sebagai teoretikus pada bidang psikologis beranggapan bahwa asal-usul agama adalah penyembahan terhadap kekuatan alam, dan mereka mengira bahwa masyarakat primitif berusaha menjelaskan segala sesuatu yang kemudian memilih agama sebagai satu-satunya alat yang dapat menjelaskan cara kerja alam. Dalam hal ini, Evan Pritchard sendiri menentang dan membantah pernyataan tersebut. Evan Pritchard sendiri menyebut hal ini sebagai contoh dari kesalahan. Para teoretikus mengira bisa mengkonstruksi pemikiran masyarakat primitif, bukan hanya yang ada pada saat ini, tetapi juga yang ada pada hidup ratusan juta tahun yang lalu, saat agama pertama kali diciptakan. Padahal masyarakat primitif itu tidak pernah meninggalkan catatan tentang sejarah kehidupan mereka, apalagi catatan mengenai ide-ide mereka tentang Tuhan. Tidak diragukan lagi, penjelasan yang diberikan oleh Evan Pritchard ini menunjukkan teori-teori yang bersifat psikologis sebagian besar adalah omong kosong belaka. Berbeda dengan pendekatan psikologis, pendekatan sosiologis dapat dikatakan nyaris sempurna daripada pendekatan psikologis, namun juga masih ada kekurangan-kekurangan pada pendekatan tersebut. Tokoh-tokoh yang tergabung dalam pendekatan sosiologis antara lain yaitu Marx, Durkheim, Levi-Buell, dan lain-lain. Dikemukakan oleh Robert Smith dan Emil Durkheim bahwa bagaimanapun masyarakat primitif berpikir, mereka adalah bagian dari suatu kebudayaan, satu masyarakat yang memiliki bahasa, tata nilai, dan ide-ide tersendiri. Dapat dikatakan bahwa seluruh kebudayaan akan selalu membutuhkan konstruk pemikiran, sains, dan konstruk hatinya agama. Karena tak satupun masyarakat bisa bertahan tanpa adanya sains